Halo, Tuan Lin. Tuan Lin, jangan lihat ponsel sambil jalan, bahaya. Aku baik-baik saja. Maksudku, ponselnya yang bahaya. Mandi di kantor? Apa kamu ingin menghemat air di rumahmu? Tentu saja tidak. Aku menginap di kantor semalam. Lembur. Sepertinya aku tidak memberimu pekerjaan. Aku tinggal di kantor karena tidak punya tempat lain. Kenapa? Pemilikku tiba-tiba tidak menyewakan lagi. Aku belum menemukan tempat yang cocok. Tuan Lin, kamu tidak akan mengusirku, kan? Terserah kamu. Hanya saja, lain kali bangun lebih awal. Dan, pakai baju. Jangan biarkan orang lain melihatmu seperti ini. Terima kasih, Tuan Presidenku. Yao Yuan, apa yang terjadi antara kamu dan Tuan Lin? Jangan-jangan kalian pacaran? Kantor ini untuk bekerja, bukan untuk bergosip. Kemana saja? Tuan Lin, Anda mencari saya? Ada pekerjaan yang harus diselesaikan? Tidak. Lalu, Ambil barangmu, ikut aku. mau kemana? Nanti kamu tahu. Ini apartemen yang kamu sewa untukku? Ya, Ini pasti mahal, ya? ini salah satu apartemen kecilku. Kamu bisa tinggal di sini sementara. Tapi, aku tidak punya banyak uang untuk sewa. Gratis. Menyembunyikan kekasih di rumah mewah? Tinggal di kantor tidak baik, banyak yang bergosip. Benar juga. Tapi, jaga kebersihan. Tuan Lin, rambutmu berantakan. Boleh sembarangan menyentuh kepala presiden? Sudah malam, aku pergi dulu. Jaga kebersihan. Baik, Tuan Presidenku. Tidak, seharusnya Tuan Pemilik. Pak Lin, rambutmu berantakan. Kepala direktur bisa sembarangan dipegang? Sudah malam, aku duluan ya. Jaga kebersihan. Baik, Tuan Direktorku. Begini saja, pekerjaanku belum selesai, kamu tidur dulu.
Aku sedang mandi, cepat kembali lihat. Masa sih listrik dan air mati bersamaan? Halo. Yao Yuan, kamu diam saja di sana. Yao Yuan. Hati-hati, di bawah ada sabun mandi. Pakai sepatu hak tinggi tidak aman. Kalau begitu kita keluar saja. Bawa HP tidak? Bawa. Lalu tadi masuk, kenapa tidak nyalakan senter? Iya. Aku lupa. Ayo pergi. Hati-hati. Hati-hati, tuan pemilik rumah. Air mati mungkin masalah valve, sudah diperbaiki. Terima kasih. Sudah capek-capek. Setiap hari cari masalah saja. Ini. Bukan salahku juga kan? Pak Lin. Hati-hati. Pak Lin, sebenarnya aku. Kamu mau apa? Jangan bergerak. Ini kenapa bisa begini? Mungkin tadi waktu masuk tidak sengaja kena, tidak apa-apa. Kenapa buru-buru cari aku? Sampai sepatu tidak ganti. Senter juga tidak nyalakan langsung masuk. Aku tidak buru-buru cari kamu. Berarti khawatir padaku. Kamu. Aku hanya tidak mau tempat ini jadi rumah angker. Sudah ya, aku duluan. Pak Lin, duduk dulu. Itu. Aku lapar, lihat kamu sampai sekarang. Belum makan malam kan? Mau makan bersama? Aku tidak lapar. Pak Lin, beri aku 1 jam. Tidak menyangka kamu bisa masak. Aku bisa banyak hal, nanti kita pelajari pelan-pelan. Siapa yang mau mengenalmu? Sok akrab. Ada apa? Pak Lin, silakan. Aku biasanya cuma makan steak, foie gras, minum kopi. Bahkan masakan Tiongkok pun, aku makan di Kuan Yan Lou. Makanan ini. Baiklah, aku coba makan sekali saja. Sudahlah, aku kasih kamu muka. Gimana, Pak Lin?
Daging sapi rebus ala Tiongkok ini lebih enak dari steak, kan? Masakanmu enak. Kalau gitu, makan lebih banyak. Kalian cewek, meski kerja itu penting, tapi kesehatan juga lebih penting. Cewek, kata-kata untuk gadis kecil itu kamu pakai untuk menggambarku? Kamu bukan cewek, kok suka makan makanan begini? Siapa yang suka makan ini? Aku cuma makan ini kalau lembur, buat ganjal perut saja. Aku sangat menjaga bentuk tubuh. Kalau kamu nggak mau makan, buang saja. Tuan pemilik rumah, kamu nggak makan? Kasih aku saja, aku bisa makan. Jangan panggil aku begitu lagi. Nanti kebiasaan di kantor bikin orang curiga. Tapi, kalau di luar masih memanggilmu Pak Lin, rasanya kerja belum selesai. Nggak nyaman. Terus kamu mau gimana? Aku harus mikir dulu. Kamu mikir sendiri saja pelan-pelan. Enak kan? Makan lebih banyak. Ambil lagi sepotong daging besar. Seandainya aku sembunyikan lebih rapat. Kamu mau sembunyikan apa? Nggak ada. Kamu kayak hamster ya? Biasa sembunyiin barang. Aku sembunyiin apa lagi? Bukannya kamu mau sembunyiin aku? Aku nggak tahu kamu suka makan apa, jadi aku beli semuanya. Nanti kamu mau makan apa, aku beliin semua. Kamu nggak perlu ikutin seraku. Beli apa yang kamu mau. Sudah malam. Aku pergi dulu. Aduh, Kamu kenapa? aku nggak tahu, mungkin tadi jatuh. Nggak ada luka luar. Mau periksa ke rumah sakit? Nggak usah, sudah malam. Besok saja. Bisa bantu aku olesin obat? Aku nggak bisa nyampe. Aku nggak bisa. Kayak aku yang olesin obat buat kamu. Tiru aja caraku. Aduh, Ya udah, aku coba deh. Sakit nggak? lebih enakan. Dasar bocah, bisa aja manjanya. Bocah kecil. Ada apa? Aku udah lihat CVMU, kamu lebih muda 6 tahun dariku. Emangnya kamu bukan bocah kecil? Kalau gitu aku tahu mau manggil kamu apa di belakang. Apa? Nanti aku panggil kamu, kakak, aja. Aku duluan ya. Kakak, hati-hati di jalan. Sampai rumah kabar ya. Enggak, ini bukan aku. Masa aku bisa suka sama bocah kecil? Aku udah pernah ngalamin yang kayak gini. Seharusnya dia yang malu. Nanti aku panggil kamu, kakak, aja. Aku Lin Waning, apa sih yang belum pernah aku alamin? Nego akuisisi, berebut saham, berebut proyek. Urusan kecil kayak gini, tidur aja udah hilang. Iya, pulang aja tidur yang nyenyak.
Masuk. Pak Lin, aku kerja dulu ya. Apa aku suruh dia beli kopi? Dia tahu aku suka americano? Kemarin tante dirawat, kenapa nggak bilang? Nggak apa-apa. Aku lihat kamu kemarin kelihatannya sedih banget. Aku nggak mau bikin kamu khawatir. Kalau gitu, habis toko tutup, kita jenguk tante yuk. Nggak usah, mamaku udah baikan. Ini emang penyakit lama. Kemarin dia udah diinfus, hari ini aku udah antar dia pulang. Kamu nggak usah repot-repot ngurusin urusan keluarga kami. Mending urusin aja toko bunga kita. Ada apa dengan toko bunga? Konflik kamu sama Pak Gu udah selesai kan? Sejak toko kita kerja sama-sama grup Gu, memang omsetnya naik, tapi cuma cukup nutup biaya aja. Gimana kalau minta Pak Gu kasih referensi pelanggan lagi? Ini kayaknya nggak tepat deh, dia lagi sibuk persiapan lomba. Kerjanya aja sampai lupa waktu, Huisin. Sekarang ini waktunya aku nggak mau ganggu dia. Dengan urusan kayak gini. Belum menikah saja sudah khawatir dengan suami. Aku jadi iri melihat kalian berdua. Baiklah, kita harus memikirkan cara lain. Ada cara lain nggak? Untuk mengembangkan toko bunga kita. Yoyuan sudah lama nggak diajak membantu. Dia pasti bisa menarik banyak pelanggan, ya kan? Nanti, kita bisa minta dia foto-foto di toko, lalu upload di internet untuk promosi. Memang wanita pilihanku, pikirannya sama denganku. Serahkan padaku, pasti ku bantu. Halo. Halo Yoyuan, lagi ngapain? Akhir pekan ini luang nggak? Aku mau traktir makan. Sun Yushuan, jangan coba-coba tipu aku. Kita kan saudara. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Langsung aja, ada apa? Sebenarnya nggak ada yang penting, cuma tentang toko bunga kita. Nggak mau? Aku nggak mau jadi anak bunga. Anak bunga apaan? Kamu kan wajah toko kita. Model andalannya. Kalau toko bunga sudah sukses nanti, kamu jadi duta merek kita. Tetap nggak mau. Nggak setuju ya? Oke, sekarang bilang kamu di mana? Kamu tinggal di mana? Aku datang sekarang. Di rumah temanku. Baiklah, demi saudara, aku bantu. Nah, baru adikku yang baik. Tenang, nanti aku kasih angpau besar. Udah dulu, segitu aja. Dah, bye. Berhasil. Mantap. Model andalan mau datang. Aku ikut sama kamu. Sudah seharian kerja, mau istirahat nggak? Nggak apa-apa, aku harus buru-buru. Besok malam ada acara di toko bunga. Kamu bisa luangin waktu malam ini nggak? Kita bisa makan malam bersama. Kalau begitu, cium aku dulu, baru aku pertimbangkan mau datang atau enggak.
Kamu juga harus janji, nanti harus istirahat yang cukup. Baiklah. Sekarang bisa istirahat dengan tenang kan? Sekarang waktunya istirahat. Selesai. Kakak. Hello, Lin. Xiaoman, wawancara eksklusif Guyan Cheng sudah aku kirim ke kamu. Cepat selesaikan layout dan koreksi lalu kirim untuk dicetak. Baik, Bulletin Lin. Di mana yang lainnya? Bulin, hari ini akhir pekan. Kalian semua sudah bekerja keras, selesaikan cepat dan pulang istirahat lebih awal. Baik, Bulletin Lin. Hari ini Bulin kok agak berbeda ya? Kelembutan yang tiba-tiba ini, aku agak tidak terbiasa. Sudah, cepat kerjakan tugasmu. Kenapa aku sampai ke sini? Pasti karena tekanan kerja baru-baru ini, kurang tidur. Sudah Sun Yushuan. Jangan buru-buru, aku segera sampai. Tidak mungkin kebetulan seperti ini kan? Pasti halusinasi. Bagaimana mungkin mereka berdua kenal? Cepat, semua menunggumu. Ayo pergi. Orang ini sakit ya? Ayo masuk lihat-lihat, hari ini. Toko bunga kami ada promo, semua bunga di toko beli 10 gratis. Dan kalau kalian mau buat karangan bunga, beli 50 gratis bungkus, beli 100 gratis blue rose. Kalau beli berapa bisa foto sama kakak ganteng. Hari ini, cukup beli 200.000. Bisa foto sama kakak ganteng kami. Kau berniat jual diriku ya? Kalau beli 500.000, bisa foto plus tanda tangan dan pelukan. Kalau kau masih punya hati, jangan setuju. Kakak, aku fansmu. Tahu kakak jadi model di toko bunga ini, sering beli bunga. Tapi belum pernah ketemu sekalipun, hari ini akhirnya bertemu. Kakak tega biar fansmu datang jauh-jauh tanpa hasil. Wisin datang, foto, aku fotoin kakak. Ayo, lihat sini. JC, bagus, aku juga mau. Tunggu, kita beli bunga dulu. Lalu foto, oke? Baik, beli bunga silakan antri di sini. Baik, pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Selamat datang. Hari ini semua bunga kami ikut promo. Iya, selamat datang. Silakan pilih-pilih. Cantik aku. Baik, satu lagi. Sudah, terima kasih. Terima kasih kakak. Terima kasih sudah berbelanja. Adik, sudah kerja keras. Tidak kerja keras. Sayang, aku haus, ambilkan air. Aku peringatkan, sayang, bukan panggilanmu. Orang seperti apa? Aku kan sudah berjasa. Air saja tidak diberi minum.
Apa perempuan ini punya dendam sama aku? Kenapa setiap laki-laki di sekitarku dia ganggu? Tidak, tidak. Dengan status apa aku bisa menanyainya? Lin Wanning. Kamu kenapa di sini? Jaga baik-baik pacarmu. Nanti, urusan jual tampang begini aku nggak mau lagi. Semua ini uang haram. Kamu ngerti apa? Ini namanya memprioritaskan kebutuhan pelanggan. Selalu diutamakan. Kamu benar. Sebagai terima kasih atas kerja kerasmu, ini ada angpau besar buatmu. Ada angpau juga? Sudah, Besar sekali. Terima kasih, Kak Huisin. Lebih baik daripada kakak kandungku sendiri. apa yang kamu omongin? Kalau begitu, kasih aku satu juga. Orang yang lebih menarik dari kalian berdua datang. Kakak ipar. Kamu kenapa datang? Hari yang sekali, langkar tidak? Tidak lancar, seharian memikirkanmu, jadi tidak fokus. Jadi buru-buru datang lebih awal. Kata-kata manis Pak Gu terlalu lebay. Makanan belum dimakan, sudah kenyang duluan. Aktivitas kalian hari ini lancar tidak? Tentu lancar, ada aku mana mungkin tidak lancar. Lihatlah mereka berdua, mata duitan banget. Aku kerja sehari-hari sudah capek. Akhir pekan masih harus kerja buat mereka. Capek banget, nasib pekerja. Ngomong-ngomong, tadi aku lihat bosmu di luar. Dia kelihatan tidak senang. Bosku? Dia di mana? Di lower. Dia datang. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Kamu mau kemana? Masih harus makan, buru-buru banget. Anak ini, dia pergi melakukan hal yang harus dilakukan pria. Pak Lin, kamu ada? Pak Lin. Input salah. Aku tidak salah ingat. Input salah. Selesai. Kakak, kamu di mana? Balas kalau lihat. Mulut pria itu penuh kebohongan, apa tidak keterlaluan? Pulang. Yao Yuan,
Kamu lihat apa? Tidak lihat apa-apa. Meskipun kamu memang menyelamatkan majalah itu terakhir kali. Tapi pagi-pagi begini kamu sudah tidak fokus. Awas nanti Lin Zong menyuruhmu membereskan barang dan pergi. Belum sempat membereskan, sudah diusir. Selamat pagi, Lin Zong. Lin Zong, saya ada hal yang ingin dibicarakan. Kakak, biar saya bantu, hati-hati panas. Tidak perlu. Dan jangan panggil saya kakak lagi. Dengar, sebenarnya hari Sabtu itu. Saya tidak tertarik dengan hal di luar pekerjaan. Halo Lin Zong, nanti saya konfirmasi dengan Anda. Beberapa naskah untuk edisi majalah berikutnya. Dua orang ini sudah bertengkar cepat sekali. Lin Zong, saya ada laporan pekerjaan. Yao Yuan, kamu ngapain di sini? Xiao Men, magang di perusahaan kita semuanya santai begini? Baik, Lin Zong. Nanti saya atur dengan baik untuknya. Yao Yuan, kamu tidak dengar Lin Zong bilang kamu santai? Cepat pergi. Suruh gurumu mengirim semua gambar baru itu. Kepadamu, cepat perbaiki gambarnya. Yao Yuan, foto sudah selesai diperbaiki? Sebentar lagi. Cepat selesaikan, nanti kamu harus ke studio. Ada 2 model yang harus difoto, sekarang kurang orang. Kamu atur pekerjaan logistiknya. Baik. Tiga, dua, satu. Senyum yang gembira, bagus, ekspresi lebih alami. Cantik, ganti pose berikutnya. Lebih rendah. Ini bagus. Bagus, bagus. Sangat bagus. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kamu bisa apa? Semua yang berhubungan dengan fotografi. Kalau ada bagian cantik cantik. Nanti setelah satu sesi foto selesai, tempat yang perlu dibersihkan. Kamu yang bersihkan. Bersihkan. Tidak mau? Kalau tidak mau apa? Langsung foto? Aku beritahu kamu. Aku mulai dari bersih-bersih. Ini kesempatan untukmu. Ngapain masih diam? Cepat pergi. Oke. Bagus. Senyum yang lebih lebar. Ayo, ambil close up. Ayo, siap-siap untuk menabur kelopak bunga. Ayo, siap. 1, 2, 3. Ambil lagi. Bagus yang ini. Ambil lagi. Oke, sudah. Baik, kamu istirahat dulu. Tim, siap-siap. Kelopak bunga ini masih dipakai, kata koordinator kalian. Prop, kita harus hemat. Kumpulkan pakai tangan. Apa? Aku bilang, kumpulkan pakai tangan. Kalau ada masalah, tanya koordinator kalian. Baiklah, cepat kumpulkan. Oke. Cepat, cepat. Ayo, model berikutnya. Cepat, cepat.
Oke, berdiri yang bagus. Beri pose yang keren. Siapa tadi? Tabur bunga. Aku, Iya, kamu. Nanti saat aku bilang 3, kamu tabur. Siap. gimana cara taburnya? Soalnya tadi bukan aku yang tabur. Sekarang giliran kamu. Syaratnya taburnya harus cantik. Jadi? Cepat. Oke, siap. Ayo. 1, 2, 3. Ini tabur apa sih? Nggak ada estetikanya sama sekali. Bisa nggak sih? Enggak, Kaiwan. Modelnya belum datang sampai sekarang. Nggak ada yang bisa nemuin dia. Dan mungkin hari ini nggak bisa syuting. APA, kamu mau aku syuting foto pasangan besok? Nggak mungkin. Aku ada acara lain besok. Gimana dong? Model yang kamu sewa malah kabur. Sekarang gimana? Aku sewa yang bagus, tapi sudah aku kenalin ke kamu. Ini jadi tanggung jawab kamu. Jangan lempar tanggung jawab ke aku. Masa sih? Kalau gitu, hari ini nggak usah syuting semua. Nggak syuting ya nggak syuting. Siapa yang lebih rugi? Aku kasih tahu. Aku fotografer independen, bukan karyawan fashion. Manajer Lin juga tidak perlu mengajari aku. Apa-apaan ini? itu. Boleh aku? Kamu fotografer magang baru di perusahaan kita ya? Iya, Yang minta tolong Guyan Cheng itu. halo, aku Yao Yuan. Itu cuma bantuan kecil kok. Yuken, aku rasa penampilanmu nggak kalah sama Guyan Cheng. Bisa banget jadi model pria. Kalau kamu mau bantu. Wah, bagus banget. Dengarnya, kalau pemotretan hari ini nggak bisa jalan. Jadwal bakal molor, dan seharian ini bakal sia-sia. Entar ujung-ujungnya manajer Lin marahin aku lagi. Gak apa-apa, aku juga gak mau teman-teman kantor kena marah sia-sia. Dan juga buat manajer Lin. Sama perusahaan, wajar aja. Iya. Kaiwan, sini. Denggeja. Modal prianya ketemu. Dia ini. Tema majalah kita kali ini namanya Masa Mekah. Penampilan dan karakternya cocok banget. Aku cuma foto model profesional. Jadi maksudmu, hari ini kita harus batal? Atau tunggu modelnya datang? Besok aku undang kamu lagi? Nggak tepat. Gimana kalau aku telpon manajer Lin? Biar dia langsung datang ke lokasi. Kalau dia datang, kedepannya majalah kita bakal susah kerja sama lagi sama kamu. Foto juga boleh. Tapi ada syaratnya. APA? Suruh dia coba baju dulu. Terus lihat kecocokannya sama model cewek kita. Kalau nggak cocok, aku juga nggak foto. Selera aku nggak pernah salah. Asal kamu jangan cari-cari masalah aja. Ayo ganti baju. Oke. Manajer Lin, ini contoh majalah yang baru dicetak. Kita sudah melihat semuanya dan detailnya sudah diperbaiki. Jika tidak ada masalah lain, kita akan menandatangani dan mencetaknya. Taruh saja, nanti saya lihat. Oh ya, untuk magang baru itu, tugas apa yang sudah diberikan? Saya sudah mengatur dia untuk pemotretan tema edisi baru. Siapa yang memotret? Itu yang susah. Pak Kaiwan yang sangat rewel. Oke, kamu bisa pergi. Baik. Halo, Saya lihat dulu. Wah,
Benar-benar pria tampan. Betul. Pak Kak Iwan, model prianya sudah datang. Halo. Coba cahaya dulu. Cepat. Pak, saya harus bagaimana? Kamu berdiri saja, saya coba cahaya. Oke. Model Wanita Datang. Cepat-cepat. Halo. Oke, kalian berdiri dengan baik. Pria, tubuh pria jangan terlalu kaku. Ayo, letakkan tangan kanan di pinggang wanita. Ok. Lebih alami, kepala miring ke dalam. Oke, ekspresi senyum. 3, 2, 1. Bulin, Anda datang. Tidak mau jadi fotografer? Suka jadi model ya? Bukan, saya tidak suka. Saya datang untuk... Bulin. Jangan marah, Yayuan datang untuk membantu saya. Karena model pria yang seharusnya datang, dia membatalkan. Dan Pak Kak Iwan besok tidak bisa datang untuk pemotretan. Kalau bukan karena Yayuan datang, kerugian majalah kita akan sangat besar. Tapi jika Anda merasa tidak baik, Bulin, memang benar begitu. Bukan model profesional. Tapi karakternya sangat bagus. Foto yang dihasilkan juga sangat bagus, Anda bisa lihat. Tema kita kali ini adalah masa bunga. Yang ingin ditampilkan adalah cinta yang murni, bukan hasrat yang kuat. Tidak perlu terlalu dekat. Jarak yang tidak terlalu dekat atau jauh, baru sesuai dengan tema kita. Ya, Lin Zong benar. Baik, lanjutkan. Lanjut kerja, lanjut kerja. Aku di sini membantu lihat-lihat. Baik, kita lanjut. Baik, ayo kita mulai. Cewek, dekatkan sedikit. 3, 2, 1. Berhenti. Jarak, mengerti? Baik, siap. Jaga jarak, kita ambil lagi satu. Baik, satu lagi. Cewek bikin hati. Baik, cowok juga bikin hati. Bagus, sangat bagus. Berhenti. Aku mau kesan polos. Kalian berdua terlalu mesra, mana ada kesan polosnya? Baik, coba lagi lebih polos. Cewek, lihat cowok. Kontak mata sebentar. Baik, 3, 2, 1. Berhenti, berhenti, berhenti. Model cewek ini, lihatnya kok genit banget. Jangan lihat dia, lanjut. Baik, satu lagi. Cewek, dekatkan jarak. Bagus. 3, 2, 1. Berhenti. Baru saja bilang jarak, pisah sedikit. Baik, pisah sedikit kita ulang. Ayo lagi. Ekspresi bisa lebih natural, tersenyum. Baik, satu lagi. Bagus, sangat bagus. Satu lagi. Gerakan lebih lebar. Koordinator, cukup. Lin Zong, menurut Anda hari ini bisa selesai? Baik, semua di lokasi, kerja keras. Selesai. Ikut aku. Mengerti. Jelaskan, aku kasih kesempatan. Itu, Sun Yushuan adalah kakakku. Kakak, kamu kenal banyak kakak ya? Bukan, cuma itu satu-satunya kandung. Aku tahu kamu dan dia ada salah paham karena kakak iparku. Jadi tidak berani bilang. Masih kandung? Ya, asli, kandung seayah seibu. Seayah seibu?
Aku pakai nama keluarga ibuku. Sun Yushuan pakai nama keluarga ayahku. Benarkah? Sekarang percaya? Aku pikir di kakak ada namamu. Tiba-tiba ganti password terus blokir aku. Kamu tidak khawatir aku tidak ada tempat tinggal? Khawatir. Sudah tahu. Kunci sudah terbuka. Hari ulang tahunku. Waning, 2 hari ini bikin kamu marah. Bikin sesuatu buat menghiburmu. Aku pergi dulu. Pergi begitu saja. Selanjutnya, silakan nikmati sarapan yang lezat. Sayang, semalam kamu kerja keras. Cepat makan, nanti terlambat kerja. Kalau gitu, kita bisa umumkan hubungan kita. Tidak bisa, kerja dan kehidupan pribadi harus dipisahkan. Cepat makan. Oh, kalau gitu aku berangkat kerja dulu. Cium dong. Kalau gitu aku pergi. Dadah. Selamat pagi, Bulin. Pagi. Semangat kerja, semuanya. Tadi Bulin tersenyum.
Kayaknya dia lagi mood bagus hari ini. Sudah, semuanya cepat kerja. Mau makan siang apa? Makanan Jepang. Kayaknya terlalu dingin. Pengen makan makanan Jepang? Nggak boleh. Aku pengen makan makanan Jepang, nggak boleh, jijik banget. Makanan Jepang. Boleh, tapi tiba-tiba ingat restoran Jepang itu agak jauh. Mungkin bakal makan waktu, aku masih ada kerjaan yang harus cepat diselesaikan. Gimana kalau aku pesan delivery dulu, makan siang di kantormu aja. Bilang aja kamu mau ngobrol sama aku. Waktu kerja nggak kerja, malah ngobrol di sini. Kamu siang ini cepat selesaikan edit gambar periode bunga itu. Bulin buru-buru butuh. Aku ingat sudah kirim ke kamu kemarin. Tapi kamu belum balas. Jadi salahku karena nggak balas kamu. Nggak bisa tanya langsung ke aku? Kalian anak baru ini, kok nggak ada inisiatif kerja sama sekali? Nggak ada. Sekarang tampilkan, aku mau lihat. Warnanya kok jelek banget, nggak bisa dipakai. Nggak ada kesan youthful sama sekali. Terus mau diapain lagi? Ya sudah, nanti kamu edit ulang beberapa versi lagi. Keep up highly. Boleh. Yao Yuan. Jangan pikir hanya dengan wajah. Kamu bisa main curang di tempat kerja, ngerti? Apa maksudmu? Maksudku jelas, kerja yang benar. Apa kamu maksud aku? Direct Sherlyn. Gimana progres edit foto tema bunga? Belum selesai dipilih, masih dalam proses. Ini? Iya. Direktur Lin, coba lihat, cuma ada beberapa foto ini. Sampai sekarang dia belum selesai edit. Sudah aku suruh edit ulang. Lagi pula, sikap kerjanya sangat buruk. Pakai waktu kerja buat pacaran. Foto-foto ini udah bagus, bisa lolos. APA? Aku kurang jelas ngomongnya. Tidak. Yao Yuan, ke kantorku sekarang. Kalau sudah tahu ini jam kerja, jangan bahas hal yang tidak relevan dengan kerjaan. Feng Xiang butuh orang yang kompeten, bukan yang suka menggosip, paham? Tutup pintunya.
Kenapa tidak bilang kalau ada yang nakal padamu? Masalah kecil, aku bisa atasi sendiri. Tidak boleh. Siapapun yang nakal harus dapat konsekuensi. Sudah. Tenang, hal kecil begini tidak akan pengaruhi kerja dan hidupku. Tapi, kalau kamu sampai terbawa emosi karena urusanku, sampai mempengaruhi perusahaan, aku akan sangat menyesal. Apalagi, aku tidak mau pacarku jadi bahan omongan karena ini. Sudah, kali ini kita maafkan saja ya. Tidak bisa, budaya tidak sehat begini tidak boleh dibiarkan. Lagi pula, hari ini kebetulan aku lihat. Entah berapa banyak newcomer yang ditindas biasanya. Kalau antara berbakat, sampai resign karena bullying di kantor. Buat perusahaan kita. Kamu benar semua. Tenang, aku tahu batasnya. Selesai. Aku jadi agak sombong. Kok bisa ya aku punya bos dan pacar yang sempurna begini? Kamu tahu saja. Ngomong-ngomong, aku perhatikan gaya edit fotomu. Mirip banget sama seorang fotografer blogger terkenal. Dan foto-foto yang kamu ambil untuk Guyanjeng, gayanya juga mirip. Apa ya? Kayaknya namanya Shadow Magician. Kamu tahu? Nggak tahu. Mungkin kebetulan aja. Untung dia nggak tahu kalau Shadow Magician itu aku. Ngomong-ngomong, karena kita nggak perlu edit foto lagi, ayo kita makan di luar. Boleh. Tadi aku bantu kamu, kamu yang traktir. Siap? Tunggu sampai kemampuanku setara dengannya. Baru ku beritahu dia. Macet nih, nggak tahu kapan sampai. Gak apa-apa, aku tunggu. Di sini pasti ada yang kamu suka. Maaf, kamu siapa? Aku yang ngirim pacar buat kamu. Katanya macet. Kok cepat banget sampai sini? Pengin kasih kejutan, nggak sabar pengin ketemu kamu. Jadi aku kabur duluan. Sikap kerja kayak gini bahaya loh. Kalau sampai ketahuan orang, bisa jadi bahan omongan. Gak apa-apa. Lagi pula ada yang ngebatch aku. Aku kan bisa bedain urusan pribadi sama kerjaan. Tenang aja, tugasku udah selesai dengan baik. Pasti bos puas. Karena kamu sudah berusaha keras. Ini semua hadiah buat kamu. Ini? Sepanjang sore nggak ke kantor cuma buat beli ini? Hadiah buat merayakan kamu jadi pacarku. Rasanya? Kenapa? Nggak suka? Bukan, cuma agak nggak nyaman, kayak dijagain gitu. Aku pakai uangku sendiri, beli hadiah buat pacarku sendiri. Ada masalah apa? Nggak, bukan begitu. Maksudku bukan begitu. Aku tahu. Tapi hadiah yang kamu kasih ini terlalu mewah. Harga diriku bikin aku agak nggak nyaman. Meski aku nggak terlalu paham. Tapi aku yakin. Kamu pasti akan jadi fotografer top. Nanti kamu bisa beliin aku yang lebih banyak dan lebih mahal, kan? Kita sudah sepakat, cap sebagai bukti. Semua orang tahu. Gugrup baru saja berinvestasi di sebuah grup tari. Kami juga menerima undangan kerjasama dari Gugrup untuk membuat edisi khusus majalah. Jadi selanjutnya, kita akan membuat edisi khusus untuk grup teater. Dan drama tari, Dewi, yang akan tur keliling nasional. Buat edisi khusus, agar bisa masuk majalah edisi berikutnya. Kedepannya kita akan sibuk, mungkin akan sangat melelahkan. Tapi saya harap kalian memberikan yang terbaik. Paham? Ya, boleh. Tenang, kali ini saya akan bersama kalian di garis depan. Baik, rapat selesai, semua departemen siapkan diri. Hebat, skandalnya sendiri sudah tersebar luas, masih bisa semangat seperti ini. Kecilkan suaramu. Kamu lupa bagaimana si penyihir marah terakhir kali? Burung yang mencolok akan ditembak duluan.
Sipat lihat, lihat, lihat. Si penyihir di kantor masih berpura-pura. Seperti tidak terjadi apa-apa, ya ampun. Pukulan telak. Entah dia akan malu atau tidak setelah melihat bukti ini. Kamu bilang magang ini. Seharusnya lebih muda beberapa tahun darinya. Suka dia apa? Foto apa yang dikeluarkan? Biar aku lihat. Keluarkan. Siapa yang mengirim? Tidak tahu, akun anonim baru saja mengunggahnya ke internet. Kirim ke aku. Sudah, kalian pergi bekerja saja. Ya, Foto yang bagus. Bilang kasih aku waktu 1 jam. Cuma bawa aku ke sini? Karena Bulin. Siang rapat, malam kerja, sama sekali tidak ada waktu untuk aku. Jangan lebay. Padahal bisa ketemu setiap hari. Sebenarnya apa tujuannya? Karena kamu sama sekali tidak benar-benar santai dan istirahat. Jadi 1 jam ini. Kita di sini lihat laut, hirup angin laut, dan melamun saja. Baiklah. Aku ikut kamu. Tidak memikirkan apa-apa. Apa karena rumor beberapa hari ini? Maaf ya. Karena bersamaku, kamu mendapat banyak cibiran. Bukan. Kita memang benar-benar bersama. Kamu tidak peduli lagi? Kita hidup. Seperti ikan di laut ini. Mata memandang lautan tak berujung. Seharusnya bebas berkeliaran di laut yang luas. Mau pergi kemanapun, mau melakukan apapun. Tidak perlu mempedulikan pandangan orang lain, bukan? Aku bisa bertemu denganmu. Benar-benar hal paling beruntung dalam hidupku.